Shalom Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali datangnya menghampiri tata kasih karunia Tuhan lewat doa kita, pujian penyembahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang ingin dekat dengan umatnya. Jadi dari kita, mari siapkan hati kita untuk datang, belajar untuk kita datang dengan sebuah kesukaan untuk masuk hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku
Hanya Kau Allah yang kudus, kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami memandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi ini sejenak kita ambil waktu untuk selah, rest, beristirahat dalam hadirat Tuhan. Banyak kita yang mungkin mengalami kelelahan karena begitu padatnya aktivitas, beban, dan semua yang harus kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Itu dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, pelayanan. Dan pagi ini mari di dalam hadiratnya kita tenangkan jiwa kita. Kita ambil waktu untuk berkata, kata kepada Tuhan. Tempat teraman buat kita adalah hadiratnya. Tenangkan jiwa kita. Apapun kondisimu pagi ini, datang dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh hadirat-Mu Tuhan. Aku butuh pemulihan. Apa aja yang Anda rasakan, berseru kepada Tuhan. Iya, berserulah kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang mengerti dengan segala apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Hari ini saya tahu banyak sekali kita yang sedang dalam keadaan gelisah, tertekan, lelah mungkin. Tapi pagi ini Tuhan mengundang kita, mari engkau yang letih, lesu dan beban berat, mari datang. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kelepasan, kelegaan. Dan biar pagi ini kita menemukan tempat teraman, yaitu dalam hadiratnya. Pagi ini Tuhan, kami semua datang menjadi orang-orang yang tahu kebutuhan yang terbesar dalam hidup kami adalah hadirat-Mu. Kami mau datang dan mencari wajah-Mu, mendekat kepadamu. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kehidupan, Engkau sumber pertolongan. Tapi terlebih itu Engkaulah sumber satu-satunya yang kami butuhkan untuk kami bisa datang dan mengungkapkan kasih kami kepadamu. Pagi ini kembalikan api di dalam kami,
kembalikan kasih mula-mula kami kepadamu ya Tuhan. Biarkan itu yang menjadi dasar untuk kami melayani, bekerja. Apapun yang kami lakukan dasarnya karena digerakkan oleh kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa. Kau berkati hari ini firman Tuhan, biarkan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa ketemu lagi. Saya pengen sampaikan sesuatu ya, saya percaya bahwa kita akan semakin mengalami Tuhan, pemakaian, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, di keluarga juga, dalam pelayanan. Saya yakin Tuhan mau pakai kita semakin besar dan semakin akan banyak kesibukan yang menarik kita. Nah pagi ini saya mau ingatkan tema khotbah saya pagi ini adalah kembali kepada kasih mula-mula gitu ya. Nah ada banyak, kadang-kadang saya ditanya orang, Jenny gimana bisa jaga api gitu ya. Pernah gak Jenny ngalami burnout dan sebagainya gitu. Saya bilang, iya kalau burnout ya pernah lah ya, namanya juga manusia, kita punya batasan gitu. Ada waktunya benar-benar lelah, kehilangan hati, kehilangan visi. Tapi saya gak izinkan itu lama-lama terjadi gitu. Nah lalu orang tanya tentang kasih mula-mula. Saya yakin bahwa setiap kita selalu memulainya dengan kasih mula-mula. Dasar kita melayani Tuhan itu apa sih? Ya mengasihi Tuhan kan pertama, itu hukum yang dikatakan di kitab Matius. Hukum pertama itu apa? Mengasihi Tuhan, baru sesama kan. Jadi jangan diputar. Kita gak mungkin bisa mengasihi jiwa-jiwa kalau kita gak mengasihi Tuhan. Nah itu poin yang penting. Nah saya merasakan ada banyak sekali mungkin di antara kita yang sudah masih bergerak, masih lakukan banyak sekali aktivitas dalam pelayanan khususnya, tapi kadang-kadang kita bisa loh kehilangan hati Tuhan, kita kehilangan mengasihi Tuhan, gak seperti dulu lagi gitu ya. Oke kita baca yuk firman Tuhan di dalam Efesus. Kita baca Wahyu 2 ini tentang gereja di Efesus ya. Saya baca semua sampai ayat 7, nanti saya akan bagikan beberapa poin. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Jadi gereja Efesus ini gereja yang luar biasa ya, sampai Tuhan tuh memuji bahwa mereka adalah gereja yang sangat-sangat aktif melayani, dan mereka juga artinya berkorban banyak, mereka berjerih lelah loh, berkorban banyak, dan mereka juga tekun gitu ya. Kata tekun ini sebenarnya kalau kita punya gini udah luar biasa. Mereka tekun artinya mengerjakan segala sesuatu dengan benar-benar konsisten melakukan gitu ya, dari waktu ke waktu. Lalu mereka juga orang yang bisa tahu peka tentang ini orang jahat apa enggak gitu. Mereka bisa menguji. Jadi membedakan roh, dan mereka juga dikatakan mereka adalah orang yang sabar ketika mereka menghadapi penderitaan. Wow, kadang-kadang kita kurang sabar ya ketika kita mengalami aniaya, mengalami pencobaan, kok lama ya. Tapi ini Efesus, gereja di Efesus ini luar biasa. Mereka dipuji loh. Mereka bukan cuma orang yang melakukan, mereka aktif, mereka melayani tanpa jerih lelah, mereka berkorban banyak, mereka juga konsisten melakukannya, tekun, dan tapi mereka dikatakan mereka juga punya kepekaan, bahkan ini sisi karunia. Mereka juga orang yang sabar ketika ada penderitaan, mereka bisa menanggungnya, luar biasa ya. Tapi ternyata nggak cukup ya. Ayat 3 ya, mereka sabar menderita karena nama Tuhan, mereka nggak kenal lelah juga. Ayat 4 ini kata Tuhan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian akan datang kepadamu, akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jika engkau tidak bertobat. Ayat 6-7 saya baca, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus dan juga aku benci. 7, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Oke. Dari semua yang kita baca tadi ayat 1-2 Tuhan memuji, ayat ketiga Tuhan memuji tentang apa yang dikerjakan oleh jemaat di Efesus. Nah, saya merasakan kita ada di sebuah posisi hari ini,
pergerakan ya. Banyak sekali kita mengalami perluasan, bukan cuma gedung tapi juga pelayanan kita dipakai di mana-mana. Kita bergerak sampai ke bangsa-bangsa bahkan. Ini juga bicara pekerjaan, mungkin hari ini kita dipercaya banyak, di-upgrade di posisi dan sebagainya gitu. Tapi saya pengen ingatkan kita ya pagi ini bahwa yang terpenting ternyata Tuhan berkata, namun aku telah mencela engkau bahwa engkau telah mengasihi yang semula gitu ya. Nah didapati jemaat Efesus ini jemaat yang bergerak, mereka semuanya oke, tapi mereka kehilangan, mereka bukan tidak mengasihi Tuhan, tapi mereka meninggalkan, artinya tidak lagi mengasihi Tuhan seperti dulu gitu ya. Nah saya yakin kita semua pernah ya punya kasih mula-mula gitu, apalagi ketika orang belum dipakai seberapa gitu. Saya ingat awal di mana saya memulai pelayanan gitu, waduh bisa jam 5 pagi datang hari Minggu gitu, doa gitu ya, mau 5 orang ya nggak masalah, tapi hati saya berkobar-kobar gitu ya. Nah itu yang mungkin dikatakan kasih mula-mula karena sangat mencintai Tuhan gitu ya. Jadi apa aja korbankan waktu dan bingung mau dipuji mau enggak segala macam gitu. Nah kalau kita bicara tentang kasih mula-mula, contoh ya, Anda pernah punya HP baru enggak? Saya pernah beberapa waktu ganti HP gitu kan. Pertama waduh kalau HP baru itu disayang-sayang gitu ya. Nih jatuh gitu langsung hati kita itu ikut jatuh gitu kan. Aduh eman. Selang beberapa lama HP ini tetap jadi milik saya sih. Dan kalau hilang juga saya akan cari-cari gitu kan. Karena ini berharga buat saya. Ini berharga enggak? Ini berharga karena buat saya ini penting buat saya gitu kan. Lalu tapi ketika sudah sekian lama jatuh, saya nggak lagi jantung hati saya itu ikut jatuh atau ya udah tak ambil saya bersih-bersihin ya udah. Gak seperti awal di mana saya waktu baru gitu. Nah itu mungkin yang kasih mula-mula terhadap benda gitu ya, yang kelihatan. Nah apalagi kita dengan Tuhan gitu ya, kita dengan Tuhan yang tidak kelihatan gitu ya. Saya merasa bahwa kita harus berhati-hati di area ini sih. Kadang-kadang kita bisa sangat-sangat aktif dalam banyak hal, tapi yang paling inti di hidup kita itu bisa hilang. Kita masih tetap berkata, Tuhan aku milikmu dan engkau adalah satu-satunya yang kukasihi mungkin. Tapi setelah berjalannya waktu, ada banyak sekali hal-hal ilah-ilah zaman dan banyak sekali yang itu bisa mengubah hati kita. Jadi kita bisa loh mengalami kehilangan kasih mula-mula. Nah saya mau bagikan apa aja sih yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula ya, karena waktunya juga gak bisa banyak. Oke, yang pertama-tama menurut saya kasih mula-mula itu sangat penting. Karena waktu kita mengasihi Tuhan itu artinya kapasitas itu sangat besar sih. Jadi kobaran api dalam kita itu sangat besar. Kita gak perlu lagi didorong oleh apapun dalam pelayanan. Ya dorongan yang membuat kita melayani adalah Tuhan. Itu yang terbesar. Jadi mau kita diapakan aja itu gak masalah gitu ya. Sekalipun badai, sekalipun apapun lah ya, kita ngalami cemooh, aniaya sebagainya, itu gak akan ngefek. Jadi menurut saya mengasihi Tuhan itu poin terbesar yang menggerakkan kita untuk melayani dengan kobaran, dengan digerakkan oleh itu, dan kita bisa bergerak juga menjangkau jiwa, melayani jiwa-jiwa itu dengan kobaran karena kita mengasihi Tuhan. Nah sekarang kenapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama-tama hati-hati dengan yang namanya kekecewaan gitu ya, ini tentang hati kan. Nah jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi pertama-tama kalau kita bilang ya akan ada kondisi-kondisi kuasa kegelapan, setan akan mencoba memakai manusia atau sebuah situasi untuk membuat kita itu bisa kecewa sih ya. Contohnya kita udah sangat aktif melayani, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi dan kita nggak siap nih, perhati perkataan orang, perkataan atau sikap dan sebagainya. Kadang Tuhan pakai juga orang-orang yang mungkin ada sebagai otoritas dan sebagainya itu, atau di dalam keluarga juga gitu ya, dalam pekerjaan juga itu bisa loh. Itu bisa membuat orang itu terluka lalu dia kecewa. Dan kalau orang sudah kecewa itu dia bukan juga pertama-tama dia buat jarak dengan manusia, tapi lama-lama jaraknya itu dengan Tuhan.
Karena orang kecewa itu sukar sekali bisa mengalami hadirat Tuhan. Karena kalau Anda datang ke Tuhan kan pemicunya itu kan hati kan. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, ya yang menggerakkan kita berdoa itu kan itu datangnya dari hati kita. Tapi orang kecewa itu udah aras-arasan. Dia kan tawar, dia kan sangat apa ya, dan tidak mudah. Dia suka untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Jadi poin pertama, hati-hati bagaimana kita bisa menjaga kasih mula kita adalah menjaga hati kita dari perasaan kecewa, terluka dan sebagainya. Karena ini akan terus bisa terjadi setiap hari dalam hidup kita. Jadi belajar aja menjadi orang hidup berjalan dengan iman tanpa perasaan. Meskipun ya aku juga punya perasaan gitu ya, saya tahu saya juga kita semua punya perasaan. Tapi saya merasa saya bisa lebih kuat ketika saya tidak lagi berjalan dengan naluri perasaan saya. Karena perasaan kita itu bisa berubah setiap hari dan perasaan kita mudah sekali digoncangkan. Tapi iman itu ya tidak melihat situasi, iman itu trust kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ya kita percaya bahwa itu semua bahkan diizinkan oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi orang yang lebih kuat menghadapi segala sesuatu. Iya, kekecewaan itu akar mula mungkin Anda mengalami yang namanya kehilangan first love, kasih mula-mula kita. Kehilangan gairah kita untuk datang berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan gairah yang pertama kita punya dahulu gitu. Yang kedua, saya cepat aja ya. Apa yang membuat orang kehilangan kasih mula-mula? Tentunya kelelahan rohani sih. Kita baca Keluaran 16, 29 sampai 30. Perhatikanlah Tuhan telah memberikan sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. Lalu 30. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ini Israel, Tuhan berkata dia berikan hari ke-6 itu roti sampai 2 kali. Artinya hari ke-7 mereka gak boleh kerja gitu ya. Nah kelelahan itu ada gini, manusia itu diciptakan, orang bilang burn out, banyak orang itu stagnasi gitu ya. Udah gak bisa, stagnasi, lelah, gak bisa diapa-apakan, tapi ya tetap harus berjuang untuk ada, bekerja, melayani dan tetap harus ada. Nah saya kasihan karena orang sudah burn out itu ya lama-lama dia akan mengalami sebuah mati secara rohani tapi dia masih ada di dalam kegerakan gitu ya. Mati secara hatinya tapi dia masih melayani. Rohnya mungkin sudah padam, lalu dia jiwanya sudah tertekan mungkin. Tapi tubuhnya ya dia coba untuk bawa untuk bisa melayani. Nah kita harus melayani digerakkan dari 3 bagian. Saya tahu tubuh ini kendaraan kan. Kalau saya hari ini gak sehat, tadi malam pun saya mencoba untuk bisa tidur dengan baik. Karena kalau gak sehat itu juga cukup mengganggu gitu ya. Jadi kurang tidur itu ngefek ke tubuh gitu ya. Nah tubuh ini kendaraan, maka dikatakan kita ini bait Allah yang hidup gitu ya. Kita gak boleh sesukanya gitu. Dan kita makan lalu kita gak jaga kesehatan, ya kita gak bisa dipakai juga. Jadi tubuh ini penting, kalau sakit-sakit kan gak bisa. Nah ada satu bagian lagi namanya jiwa. Jiwa ini juga butuh yang namanya kesehatan gitu ya. Banyak orang sering ngomong tentang healing, pergi berlibur lah, atau Anda perlu untuk hari tertentu untuk lakukan aktivitas untuk buat diri Anda refresh kembali gitu. Menghibur diri Anda. Anda butuh pujian dan sebagainya. Jiwa ini yang memang perlu, Anda perlu disehatkan jiwa. Tapi menurut saya jiwa ini perlu disehatkan ketika Anda masuk hadirat Tuhan, baca firman, jiwa Anda akan disegarkan lagi. Tapi banyak orang itu mengejar healing itu dengan berbagai, boleh Anda nonton, boleh Anda, itu boleh dan itu pun perlu dilakukan untuk memang secara kita mengalami yang namanya pemulihan di jiwa. Nah ada satu bagian yang terpenting saya mau tentang roh manusia gitu ya. Roh manusia itu bisa ngalami burnout, lelah karena diajak perang terus kan. Nah saya merasakan banyak orang itu peperangannya dia gak sadar. Di keluarga, di pelayanan itu ada atmosfer yang namanya kita butuh. Di setiap kota pun kita datang tiba-tiba kok rasa kita tertekan ya, rasa kita datang berapi-api kok tiba-tiba jadi suam gitu kan. Memang setiap kota itu beda-beda, di setiap tempat itu beda-beda, ada peperangan rohaninya gitu ya. Nah kalau roh kita di dalam kita lebih besar, lebih kuat, kita bisa mengatasi itu. Nah yang jadi masalah banyak orang itu dia mencoba, mereka melakukan banyak peperangan tapi tidak dibangun yang manusia rohnya. Nah roh bisa burn out karena memang terlalu banyak dipakai,
tapi tidak pernah diberi makan gitu ya. Ya masih beri makan, tapi beri makannya itu tidak sehat gitu, tidak maksimal gitu ya. Berapa lama Anda membangun manusia roh, itu kan bergantung dari saat teduh Anda, ya kan? Oh saya berdoa tapi 5 menitan, lalu Anda berperangnya 3 jam mungkin. Anda berperangnya aktivitasnya pelayanan di CG, pelayanan di lalu Anda juga di kantor, itu kan perlu jam-jam tertentu. Lalu Tuhan berkata di dalam firman, kamu gak sanggup gak berjaga-jaga dalam doa itu 1 jam aja kan gitu kan. Nah kita mungkin udah berkurang untuk membangun manusia roh kita. Manusia roh kita itu perlu dibangun, diberi makan. Tadi saya bilang jiwa diberi makan. Anda perlu healing mungkin. Tapi yang manusia roh itu makanannya apa? Hadirat Tuhan, firman Tuhan, itu makanan manusia roh. Nah itu yang seringkali kita tidak, mungkin kita masih lakukan tapi sangat minimalis. Artinya paling sedikit dilakukan. Kita tahu ini yang harus menjadi kekuatan buat kita, tapi ini yang paling sedikit kita lakukan. Jadi kenapa banyak orang mengalami burnout, kelelahan rohani? Karena ya itu tidak seimbang ya. Jadi tidak seimbang, bukan gak boleh loh, semua boleh. Kita boleh aktif, kita boleh, semuanya kita boleh lakukan. Tapi waktu Anda aktif, Anda harus bisa menjaga keseimbangan Anda untuk Anda membangun kehidupan Anda dengan Tuhan. Itu penting ya. Yang ketiga, apalagi yang membuat kita bisa kehilangan kasih mula-mula, Anda harus tahu di lingkungan mana Anda berada. Lingkungan yang toksis. Nah jangan habiskan, bukan gak boleh Anda berteman dengan orang-orang di dunia yang mungkin mereka, bahkan itu mungkin juga orang Kristen, orang fasik itu bukan orang gak kenal Tuhan, tetapi mereka fasik itu masih hidup di dunia lama mereka. Dikatakan Amsal 1 ayat 1-3 itu kita jangan duduk di kumpulan orang-orang pencemooh gitu ya, berjalan dengan orang-orang fasik dan duduk dengan pencemooh. Hati-hati, jangan habiskan waktu, kalau duduk itu berarti lama. Jangan duduk terlalu lama untuk menghabiskan waktu kita dengan orang-orang yang pembicaraannya itu selalu ada membuat kita itu nggak bisa membangkitkan api atau iman kita, tapi justru memandamkan kita. Mereka mungkin mudah mencela gereja, mencela pemimpin dan sebagainya, macam-macam ya. Lalu juga tidak kamu kok sekarang kayak orang radikal mau jadi pendeta sebagainya. Nah kadang-kadang tanpa sadar kita ada sebuah kumpulan seperti, tapi kita nggak sadar. Lalu kita mungkin seringkali juga mengalami yang namanya tadi saya ngomong kecewa karena perkataan-perkataan yang mungkin itu tanpa sadar kita di dalamnya. Nah saya mau katakan Anda harus tahu di mana Anda berada. Jadi Anda harus punya komunitas yang sehat ya. Di kita kan ada yang namanya CG Connect Group. Anda mesti cari tempat yang sehat untuk kita bisa membangun kerohanian kita. Yang terakhir, keempat itu adalah 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penebangan tangan atasmu. Mengobarkan karunia. Salah satu orang kenapa mereka kehilangan api kasih mula mereka, karena mereka tidak memakai apa yang Tuhan berikan itu dikobarkan lagi. Contohnya ya kalau di kita pelayanan doa itu menumpangkan tangan, itu harus semakin dikobarkan gitu ya. Nah sekarang saya mau ngomong bagaimana kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Cepat aja, Mazmur 51 ayat 10-12. Kita baca, ini tentang Daud, dia ngomong gini. Jadikan Mazmur 51 ayat 10-12. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbarui batinku dengan roh yang teguh. Ayat 11, jangan membuang aku dari hadapan, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 12, bangkitkanlah kembali padaku kiranya karena selamat yang daripadamu, dan lengkapi aku dengan roh yang rela. Oke ya, ada 3 poin yang terakhir bagaimana kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Daud minta hati yang baru. Daud pernah mengalami jatuh dalam dosa. Dia rasa terputus hubungannya dengan Tuhan, kehilangan mengasihi Tuhan karena dia lebih menikmati apa yang dia inginkan. Nah, poin pertama untuk kita kembali yang hati perbarui itu artinya kalau hatimu kecewa ya Anda perlu datang pada Tuhan, belajar mengampuni orang dan bilang Tuhan aku minta bersihkan aku. Ampuni kalau aku kecewa, kalau aku marah, kalau aku terluka, aku minta bersihkan aku. Karena tempat hati kalau kita gak murni, kalau kotor ya itu menjadi tempat di mana kita gak bisa berhubungan dengan Tuhan. Dia minta itu yang pertama-tama. Jadi kalau Anda berdoa, jangan bingung dengan
pergumulan Anda, ini penting. Anda butuh minta hati yang baru tiap hari gitu ya. Yang kedua, Daud minta apa? Dia minta, ini terpenting lagi, hadirat Tuhan. Yang tadi saya bilang, kenapa orang kehilangan kasih mula-mula? Karena mereka lupa waktu mereka berdoa, waktu mereka datang doa memuji Tuhan. Yang mereka fokus itu mungkin mereka bingung tentang pergumulan. Tapi yang terpenting adalah waktu Anda datang mencari berdoa, Anda sedang mencari hadiratnya. Anda perlu ketemu Tuhan. Jadi Daud itu minta apa? Jangan ambil rohmu. Dia gak mau kehilangan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, God present itu terpenting, adalah poin terpenting untuk hidup kita. Karena kalau ketika Tuhan hadir di hidup kita, itu berarti dia ada dan menyertai kita. Amanlah hidup kita gitu ya. Nah, kehilangan hadirat Tuhan berarti ya kita kehilangan kasih mula-mula. Kita kehilangan hubungan dengan dia. Jadi poin kedua, Daud minta sesuatu yang sangat dia desperate banget. Dia tidak bingung tentang, sekali lagi, apa yang dia takut. Dia gak takut tentang kotanya, kerajaannya atau apa. Tapi yang dia takutkan adalah dia kehilangan kehadiran Tuhan di hidupnya. Iya, jadi kalau Anda tiap hari datang minta, Tuhan aku minta hadirat-Mu. Aku pengen menyembah Engkau sampai Engkau hadir. Aku merasakan kehadiran-Mu. Kehadiran Tuhan gak usah sampai kita bilang merinding dan enggak. Tapi ketika saya datang menyembah, saya rasakan bisa dekat. Saya rasakan kasih-Nya. Saya rasakan ada kata-kata berkata jangan takut ini. Meskipun kadang-kadang gak ada kata-kata pun suaranya saya rasa aman. Itu kehadiran Tuhan, karena kehadiran Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita kan. Itu kerajaan surga, itu bicara tentang seperti itu, bukan yang Anda berkata oh harus geblak-geblak gitu, ngerong-ngerong. Iya, itu mungkin ada di dalamnya. Tapi kita bisa rasa damai waktu kita datang mencari Dia. Kita bisa rasakan sesuatu yang kita bisa, meskipun pergumulan masih ada tapi kita bisa mengalami kelegaan dalam hadirat Tuhan. Amin. Yang ketiga, Daud minta bangkitkan kembali kepadaku kegigiran karena selamat yang padamu dan dengan roh yang rela. Dia minta pengalaman. Saya baca ayat ini, saya berkata, Tuhan berkata, minta pengalaman dengan Roh Kudus. Pengalaman berjalan dengan Roh Kudus. Anda dengar dan Anda taati. Saya yakin banyak sekali pengalaman Daud ya. Dia punya banyak pengalaman, dia nggak cuma berhenti di membunuh beruang, tapi dia membunuh singa dan setelah itu dia berkata, aku mau lagi membunuh Goliat. Itu pengalaman-pengalaman Daud, itu semakin dipercaya, semakin dia punya pengalaman. Nah, kita kan diberi pengalaman menghadapi tantangan kehidupan dan jangan takut dengan tantangan, karena dalam tantangan saya yakin di situ ada pengalaman kita berjalan dengan Tuhan, pengalaman iman kita gitu ya. Itu membuat kita bergairah. Karena kalau hidup itu hanya sebagai seorang yang agamawi, maka gak ada pengalaman. Tiap hari ya sama, oh ya nanti besok gitu lagi. Dan rutinitas itu gak apa-apa, baik sekali. Tapi rutinitas akan sangat membuat kita jenuh sih. Nah, kita berdoa yang ketiga, minta pengalaman ya Tuhan. Minta pengalaman untuk kita bisa berjalan every day. Saya sangat bergairah karena ada banyak pengalaman melayani bersama dengan Tuhan gitu ya di setiap tempat. Ada pengalaman rohani yang setiap hari didapat, itu membuat semakin wow, Roh Kudus itu real ya. Tuhan itu sangat nyata ya. Dia kok bisa ya buat ketepatan gitu. Dia kok bisa berbicara ya. Dia kok bisa lakukan ini dengan cara-cara yang sangat-sangat mudah dan tepat sekali. Itu adalah pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, jadi itu yang bisa akan menjaga kasih mula-mula kita. Itu bisa menjaga api tidak pernah padam di kita, adalah seperti itu. Ya, jadi saya mau bagikan poin-poin tadi, semoga Anda mencatatnya. Jadi kehilangan kasih mula karena kita bisa kecewa, kita kelelahan karena begitu banyaknya aktif dan sebagainya. Lalu kita juga berada di lingkungan yang tidak sehat, yang ketika kita nggak pernah kobarkan karunia. Nah, untuk bisa kembali, saya tadi bagikan adalah mari kita minta seperti Daud, hati yang baru, minta hadiratnya, minta pengalaman berjalan dengan Tuhan. Maka saya yakin kita akan bisa menemukan kembali every day kasih kita kepada Tuhan yang baru. Yuk. Makasih ya Tuhan, kami mau datang hadirat-Mu bahwa kami kembali mencintai Engkau. Gak ada dasarnya harus minta sesuatu, tapi dasarnya karena kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau tanpa ada alasan apapun. Pagi ini kami berkata cuma satu, kami mengasihi Engkau, oleh sebab itu kami mau masuk hadirat-Mu. Kami mau memuji menyembah Engkau. Mari Engkau yang kehilangan
Yang terpenting kasih mula-mula, mari datang masuk hadiratnya. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari setiap kita datang sembah Dia dengan hati yang mengasihi Dia. Haleluya. Kami sembah Kau. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan ada banyak kita ya yang mengalami mungkin kelelahan. Kita burn out. Tuhan ciptakan kita, manusia itu terbatas. Pada waktu Yesus di muka bumi pun dia manusia. Dia tidak 7 hari bekerja kok. Dia tidak 7 hari melayani meskipun Yesus sangat sibuk. Dia punya waktu setiap pagi. Dia akan bawa, dia akan datang sesibuk apapun, dia akan datang kepada Bapa. Dia bawa, dia bangun manusia rohnya, dia bangun jiwanya untuk berdekat kepada Tuhan. Itu Yesus. Nah hari ini dia anak Allah. Meskipun dia anak manusia waktu dia, tapi dia anak Allah. Tapi dia tahu dia punya batasan. Nah siapakah kita hari ini? Manusia yang dirancang, diciptakan oleh Tuhan. Kita butuh pencipta kita kan. Dan apakah Anda merasa Tuhan itu penting? Kita butuh Tuhan gak? Apakah dia penting? Apakah dia berharga? Tadi saya ngomong, HP saya pada awal ketika masih baru, waktu jatuh, saya seperti hati saya ikut jatuh gitu. Tapi setelah lama, apakah HP ini tidak penting? Apakah gak berharga? Masih penting, masih berharga. Tapi saya tidak lagi menghargai dia seperti awal di mana HP ini baru. Saya rasa kita semua masih mencintai Tuhan. Kita masih tahu bahwa Tuhan itu penting segalanya. Tapi kadang kita gak bisa menghargai Tuhan menjadi sesuatu yang utama. Kita taruh Tuhan, kita datang ketika
kita sudah habiskan banyak hal. Jadi Tuhan itu bukan jadwal pertama kita. Agenda kita mungkin bukan datang untuk kita semua disibukkan, tergesa-gesa dengan semua aktivitas. Bahkan kita nggak punya waktu di doa pagi enggak, malam juga enggak, siang juga enggak. Tuhan kehilangan banyak kita seperti Dia kehilangan banyak di gereja mula-mula, di gereja yang namanya Efesus. Mereka adalah gereja yang sangat aktif. Gereja yang lakukan begitu banyak hal. Mereka berkorban, berjerih lelah. Mereka juga orang-orang yang sabar dalam penderitaan. Mereka juga peka, mereka punya karunia Roh Kudus. Tapi Tuhan mencela mereka karena mereka kehilangan yang paling inti, yaitu kasih mula-mula. Kembali ya Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya cuma ingatkan kita dalam firman kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, hati kita akan semakin besar kapasitasnya, diperluas. Untuk kita bisa mencintai jiwa-jiwa, mengasihi keluarga. Kita bisa punya hati untuk lakukan banyak hal waktu hati kita pertama-tama kita datang dan kasih Tuhan. Itu diperluas. Orang yang mengasihi Tuhan, hatinya itu udah semuanya buat Tuhan, diutamakan. Tapi kalau kita Tuhan, ruang-ruang hati kita diberikan pada yang lain, Tuhan hanya sebagian, maka disitulah mulai terjadi kapasitas kita itu mulai mengecil. Jadi kita akan memakai kekuatan manusia kita untuk bergerak. Ya, jadi kembali aku berdoa minta hati yang baru kepada setiap orang hari ini kehilangan kasih mula-mula. Kami gak mengasihi Tuhan lagi seperti dulu kami mengasihi Engkau. Masih melayani, masih ke gereja, masih menjadi orang-orang yang punya posisi bahkan. Tapi kami kehilangan yang paling inti. Kami tidak mengutamakan apa yang berharga, yaitu hadirat-Mu ya Tuhan. Kembalikan hati kami, kalau ada yang kecewa juga aku berdoa pulihkan dan mengampuni setiap kondisi yang ada. Orang-orang yang mungkin bersalah dalam perkataan dan sikap, kami mau mengampuni. Dan juga Tuhan, kami mau ada terus berjaga-jaga untuk ada lingkungan yang baik. Dan kobarkan apa yang ada di dalam kami untuk kami bisa terus melayani dengan api yang menyala-nyala. Aku minta kembalikan hadirat-Mu dan aku minta kembalikan pengalaman berjalan dengan Engkau ya Roh Kudus. Itu yang membuat kami gairah tiap hari. Karena kami tahu wow Tuhan sangat hidup. Tuhan itu real ya Tuhan. Untuk kami dengar suara Tuhan kami lakukan sesuatu. Ternyata itu terjadi dan kami berkata wow Tuhan itu benar nyata. Kasih pengalaman kepada kami seperti Engkau beri pengalaman kepada Daud ya Tuhan. Kami rindu untuk terus bisa mengalami Engkau. Terima kasih ya Bapak. Engkau bangkitkan setiap kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan apapun. Aku berdoa Tuhan Kau yang memberikan kelegaan. Ada yang sakit Kau jamah beri kesembuhan. Ada yang terikat dengan beban berat, dengan dosa, bahkan aku minta pengampunan-Mu. Bebaskan kami dari semua dosa dan pelanggaran kami. Dan bukan cuma itu ya Tuhan, hari ini kalau kami ada masalah dalam keuangan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan ada stagnasi dan sebagainya, Tuhan aku berdoa Tuhan yang sama yang akan membukakan jalan-jalan yang baru buat setiap kami. Di dalam Engkau, ketika kami kembali ke satu tempat di mana kami pernah terhilang, yaitu hadirat-Mu. Disitulah kami akan menemukan begitu banyak hal-hal baru yang kami bisa, ketika kami keluar melayani sesuatu yang baru itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, aku lepaskan berkat Bapak, berkat penyertaan Allah Immanuel yang memberikan kami kemenangan dari waktu ke waktu. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat Bapa dan memberikan kamu kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan Tuhan memberkati kita semua. Amin.